till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Shalom anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Puji Tuhan. Mari pagi hari ini kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita datang ke hadirat Tuhan membawa ucapan syukur. Mari datang kepada Tuhan. Katakan, Tuhan jamah hatiku, sentuh hatiku pagi hari ini, supaya di dalam sehari ini kami hidup berkenan di hati Tuhan. Betapa ku mencintaimu, segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Terima kasih Tuhan. Anak-anak, untuk menanggapi firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Tuhan Yesus yang Maha Pengasih, syukur dan terima kasih kami haturkan kehadirat-Mu, karena berkat-Mu lah kami memiliki nafas kehidupan dan hari yang baru. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah akal budi, pikiran, dan hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat memahami firman-Mu dan bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu siap untuk mendengar. Amin. Anak-anak, pada hari ini firman Tuhan diambil dari Lukas 11 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Sekali lagi anak-anak, kita dengarkan firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Anak-anak, untuk menanggapi firman Tuhan, Bu Rosita pada hari ini akan memberikan ilustrasinya. Nah, Bu Rosita punya 2 karakter. Di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Di sebelah kanan ini namanya Tina, yang di sebelah kiri namanya Sari. Tina dan Sari adalah 2 sahabat. Ia bersekolah di SD yang sama dan juga di kelas yang sama. Gurunya memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah selama pembelajaran jarak jauh. Ada tugas kesenian prakarya, yaitu membuat payung hias. Nah, kedua sahabat ini sama-sama akan mengerjakan tugas itu. Suatu hari si Tina datang ke rumah Sari. Tina menanyakan ke Sari, "Hei Sari, kamu sudah selesai ngerjakan tugas dari Pak Bagas?" "Oh belum, aku belum selesai. Aku baru separuh bagian, Tina. Kalau kamu gimana?" "Aku sudah selesai. Kemarin aku menyelesaikannya. Aku senang sekali. Bisa segera aku kumpulkan, Sari." Begitu ya. Baiklah, aku akan segera selesaikan. Oke, kalau ada apa-apa kamu bisa minta bantuanku. Enggak Tina, aku bisa kerjakan sendiri kok. Nah, oke, akhirnya Tina pun pulang ke rumah. Nah, ketika mengerjakan di rumahnya, Sari sebenarnya merasa kesulitan. Karena apa? Karena dalam bidang prakarya, Sari tidak terlalu menguasai, tetapi karena ia merasa serba bisa, dia mencoba untuk mengerjakan sendiri. Nah, pada hari pengumpulan pun tiba. Sebelum dikumpulkan, Sari menunjukkannya ke Tina. "Hai Tina, hai Sari, gimana Sari? Kamu sudah selesai?" "Iya sudah, ini kerjaanku." "Oh ya, oke lah ayo kita kumpulkan." Nah, kedua sahabat ini mengumpulkan kerjaannya di Pak Bagas. Oke, akhirnya pekerjaannya pun diterima. "Ini Pak pekerjaan kami." Oke, nah setelah dinilai dan Pak Bagas memberikan ke anak-anak, ternyata hasil pekerjaan Sari kurang memuaskan, Nak. Kenapa? Karena Sari mengerjakan agak asal-asalan. Ia pun juga tidak serapi seperti teman-temannya. Padahal Tina ketika pergi ke rumah Sari,
sudah memberikan bantuan, tapi ditolak. Nah, apa sih pesan moral dari cerita ini? Nah, kalau kita lihat, Tina sudah mencoba memberikan bantuan ke Sari, tapi Sari karena merasa serba bisa, dia tidak mau menerima bantuan dari Tina. Akhirnya kerjaannya pun gimana? Dapat nilai juga seadanya. Nah, dari situ kita bisa hubungkan dengan firman Tuhan kali ini. Apa itu firman yang kita baca hari ini? Tuhan Yesus sudah memberikan contoh. Tuhan tidak malu ketika Tuhan Yesus Tuhan Yesus meminta bantuan ke murid-muridnya. Ketika mereka butuh makanan, Tuhan Yesus meminta muridnya untuk mencari roti. Pernah dengar cerita itu? Dan akhirnya murid-muridnya pun juga pergi mencari roti. Nah, padahal Tuhan Yesus ketika mau mengadakan mukjizat, mau membuat roti atau mengadakan pesta pasti bisa. Tapi Tuhan tidak malu untuk meminta bantuan murid-muridnya untuk mereka mencari terlebih dahulu. Itu juga yang bisa kita lihat dari cerita Tina dan Sari. Ketika kita merasa tidak bisa, nggak masalah kalau kita perlu bantuan orang lain. Seperti bantuan teman, bantuan guru, bahkan bantuan orang tua. Bu Rosita harap ketika pembelajaran jarak jauh ini, kamu juga bisa terbuka, baik kepada gurumu, kepada orang tuamu, ataupun bahkan teman-temanmu. Semisal kalian membutuhkan bantuan, hubungilah orang-orang yang bisa kita minta bantuan supaya kita bisa terbantu dan hasilnya pun juga lebih memuaskan. Itu dia firman Tuhan hari ini. Kita belajar sepenggal dari firman Tuhan untuk menguatkan hati kita supaya kita menjadi anak-anak yang selalu rendah hati. Tidak perlu kita sombong ya, tidak perlu merasa aku pasti bisa sendiri. Tidak. Ya, kita juga memerlukan bantuan orang lain. Oke, semoga kalian semangat belajar di rumah dan selalu sehat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup hari ini dengan doa penutup. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu. Hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Kami mencoba untuk membuka hati kami supaya kami bisa menjadi anak yang rendah hati. Dan kami bisa menerima bantuan orang lain pun juga kami bisa membantu orang lain yang kesusahan. Tuhan, bantulah kami untuk melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berilah kami kekuatan, berilah kami kemampuan supaya kami bisa menjadi garam dan terang bagi keluarga, bagi sesama, dan bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bantulah kami supaya kami selalu mampu untuk menjadi anak-anak-Mu yang berkenan di hati-Mu dan juga bisa menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya, untuk itu jaga hati kita ya, supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Yuk, ada sebuah lagu yang menyatakan tentang buah-buah Roh Kudus ya. Mari semuanya bangkit berdiri dan kita pujikan lagu ini. Boleh bertepuk tangan. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Amin. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam
terang, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ya, selamat pagi semuanya. Tuhan Yesus memberkati.